Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Satria di channel Elektrikal. Oke teman-teman, di sini saya akan coba memberitahu atau berbagi apa yang harus kita lakukan ketika thermal overload relay bekerja atau buzzer alarm berbunyi. Langkah-langkah apa yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ketika buzzer alarm berbunyi atau mode trip bekerja. Oke, tetap di sini di Ridwan Satria Channel, ditonton sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita lebih semangat. Check it out. Oke teman-teman, sekarang apa yang harus Anda lakukan ketika Anda melihat di panel buzzer alarm berbunyi dan lampu merah hidup dan motor tidak nyala? Ya teman-teman, apa yang harus dicek lebih awal? Dan pertama, apa yang harus kita lihat? Oke teman-teman ya. Oke, yang pertama kita lihat adalah kita cek pada bagian thermal overload relay, bukan pada kontaktornya, karena instalasi buzzer atau emergency trip mode ada pada rangkaian thermal overload relay. Untuk langkah pertama yang harus kita cek adalah pada bagian 96 dan 95. 95-96 ini adalah NC. Ya, pada keadaan normal 95-96 dia akan menyambung. Lalu ketika indikator trip bekerja 97-98 bekerja. Oke, sekarang kita coba naikkan lagi MCB nya, kita cek secara pasti dengan tes pen. 95-96 NC memutus ya teman-teman. Lalu untuk 97 dan 98 dia akan menyambung untuk mengkoneksikan kepada buzzer alarm, karena di posisi 98 adalah instalasi untuk buzzer alarm atau indikator trip lampu berwarna kuning teman-teman ya, kalau kita tidak menggunakan buzzer. Lalu di sini kita lihat ada dua tombol biru dan merah. Yang tombol biru ini berfungsi sebagai reset buzzer ya teman-teman. Untuk mereset buzzer, untuk tombol biru nanti akan kita coba untuk memencetnya ya teman-teman. Ini di posisi on ya teman-teman, menggunakan selektor switch. Sekarang kita akan coba untuk menekannya kembali, dan apakah lampu hijau akan berjalan dan motor hidup. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi tombol biru ini adalah untuk mereset ketika buzzer atau mode trip bekerja ya teman-teman. Oke, lalu kenapa ini bisa langsung on? Karena kita menggunakan selektor switch on dan off. Tapi kalau kita menggunakan push button start dan stop dengan menekan ya push button merah dan hijau, kita harus menghidupkan kembali secara manual.
ya teman-teman ya. Itu salah satu kelemahan ketika kita memakai push button. Jadi kalau bagi saya lebih suka menggunakan selector switch yang ketika dia alarm atau trip ataupun ketika blackout mati lampu, kita tidak perlu menekannya kembali atau memulai kembali dengan cara menekan. Tapi kalau selector switch, dia akan otomatis langsung on kembali. Ya teman-teman, kembali lagi ke buzzer ini. Jadi ini sudah kita reset dan buzzer mati, lampu merah pun mati, dan motor sudah berjalan, dan lampu hijau ini indikator sebagai motor sudah berjalan. Lalu kita tes lagi untuk bagian 95 dan 96. Ya, masuk ya teman-teman ya. 95 pun masuk. Motor sudah kembali bekerja dengan baik. Lalu 97 dan 98 mereka memutus. Power tidak masuk ya. 97 adalah power standby jumper dari 95 untuk kontak ke bagian 98 untuk membunyikan buzzer. Jadi kalian tidak perlu memeriksa untuk bagian-bagian lain karena sudah pasti buzzer ini terkoneksi dengan thermal overload relay. Oke teman-teman ya. Jadi setelah kita reset tapi ternyata trip kembali, kita harus cek dulu beban yang keluar dari kontak utama menuju motor, entah itu pompa, entah itu mesin alat angkut. Kita harus cek kembali mesinnya ketika kita reset dan dia kembali trip lagi. Kita harus cek kembali area beban ya di kontak utama ini menuju ke motor beban. Oke teman-teman, lalu untuk tombol merah ini adalah tombol stop secara manual ya, tapi ini akan kembali lagi kalau kita pencet pun lampu merah akan hidup atau motor akan mati ya. Tapi ketika kita lepas lagi, dia akan kembali hidup. Hanya untuk tes running ya. Oke teman-teman ya, kita matikan motornya, pompanya. Oke, setelah ini saya akan coba merakit dengan menggunakan push button start dan stop. Di sini saya ingin membuktikan apakah ketika blackout atau alarm berbunyi, buzzer berbunyi, overload bekerja, apakah dia perlu untuk dinyalakan kembali secara manual atau hidup secara otomatis. Di sini akan kita buktikan ya teman-teman ya. Saya akan coba rakit dulu. Simak lagi, jangan sampai di skip biar kalian semua paham. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Nah, di sini saya sudah merangkai untuk start dan stop ya, teman-teman tidak menggunakan selector switch. Jadi hanya menggunakan push button start dan stop untuk memulai motor. Oke, sudah saya nyalakan dengan menggunakan push button. Lalu kita coba untuk buzzer berbunyi, overload relay bekerja. Oke teman-teman, nah ini suaranya saya silent ya teman-teman ya. Buzzer berbunyi, overload bekerja, dan pompa mati dan motor mati. Lalu kita coba lihat apakah saat kita mereset dia hidup secara otomatis atau dia tetap mati motornya dan harus kita hidupkan kembali secara manual atau tidak. Sekarang saya akan coba ya teman-teman ya untuk meresetnya kembali supaya buzzernya mati. Kita akan coba. Nah, mati ya teman-teman, tapi motor tidak berjalan secara otomatis, dia tetap mati.
lampu hijau, dan kita coba untuk menghidupkan kembali secara manual. Nah teman-teman ya, jadi harus kita hidupkan kembali secara manual ketika blackout atau overload relay bekerja dan membunyikan alarm. Oke teman-teman, ini coba saya matikan kembali dan start secara push button, tidak menggunakan selektor switch. Ya teman-teman, salah satu kelemahan dari push button start dan stop ketika blackout ataupun harus overload bekerja. Oke, saya coba kembali dan saya akan coba mereset kembali ya teman-teman ya, untuk alarm overload relay. Dia akan tetap mati ya, lampu hijau tidak nyala dan lampu tetap merah dan putaran motor tidak bekerja. Harus dihidupkan kembali secara manual ya teman-teman, paham ya? Jadi untuk push button start dan stop ketika ada blackout ataupun overload relay bekerja, kita harus menghidupkan kembali secara manual dengan cara ditekan, berbeda dengan selektor switch ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya makin semangat untuk berbagi. Salam engineer, tetap semangat.